Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Marta pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di awal semester 2. Sebelum belajar, marilah terlebih dahulu kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyibah birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah anak-anak, kita akan belajar tentang kisah Nabi Soleh alaihissalam. Diharapkan pada pelajaran hari ini kalian bisa meneladani perilaku yang dicontohkan oleh Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh alaihissalam diutus oleh Allah kepada kaum Samud anak-anak. Kaum Samud terkenal dengan kaum yang sangat pandai, ahli bercocok tanam, berternak, dan ahli arsitektur. Seperti gambar yang kalian lihat, gambar bangunan sebelah kanan, itu adalah bukit atau gunung yang dipahat oleh kaum Samud. Jadi kaum Samud itu memahat bukit-bukit, gunung-gunung untuk dijadikan istana, rumah, dan sebagainya. Inilah kepandaian dari kaum Samud. Tetapi karena merasa pandai bercocok tanam, pandai berternak, pandai arsitektur, dan keadaan masyarakat kaum Samud subur makmur, itu membuat mereka menjadi orang yang sombong dan merendahkan kaum lainnya. Kaum Samud suka berfoya-foya, mabuk-mabukan, dan melakukan tindakan kejahatan, juga menyembah berhala. Inilah kebiasaan buruk kaum Samud. Maka Allah mengutus Nabi Soleh alaihissalam untuk mengajak kaum Samud kembali ke jalan yang benar dan menyembah Allah. Dengan penuh kesabaran, Nabi Soleh mengajak kaum Samud agar tidak lagi menyembah berhala, agar tidak lagi mabuk-mabukan, tetapi mereka kembali ke jalan yang benar, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Soleh mengajak kaum Samud agar bertakwa. Nabi Soleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, yaitu tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hambanya." Quran Surat Hud ayat 61. Iya. Tetapi bagaimana tanggapan kaum Samud? Mereka malah menertawakan dan mengolok-olok Nabi Soleh. Mendengar seruan yang telah dikumandangkan oleh Nabi Soleh alaihissalam, para kaum Samud malah marah dan menjawab, "Hai Soleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Sesungguhnya kami ragu dan khawatir terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Quran Surat Hud ayat 62. Jadi kaum Samud menolak ajaran yang disampaikan oleh Nabi Soleh. Kaum Samud merasa tertantang dan ingin sekali menjatuhkan wibawa Nabi Soleh alaihissalam. Sehingga kaum Samud menantang Nabi Soleh untuk menunjukkan mukjizatnya bila benar-benar Nabi Soleh adalah seorang utusan Allah. Akhirnya, Nabi Soleh berdoa kepada Allah agar diberi mukjizat dan mengajak kaum Samud pergi ke atas bukit. Tiba-tiba apa yang terjadi anak-anak? Terdapat batu yang sangat besar itu membelah. Ketika batu ini membelah menjadi dua, keluarlah unta betina yang sedang hamil 10 bulan
dan mengeluarkan air susu yang sangat banyak. Nabi Soleh berpesan kepada kaumnya untuk tidak mengganggu unta betina tersebut. Tetapi Nabi Soleh mengizinkan agar kaumnya boleh memerah dan meminum susu unta tersebut. Namun, keberadaan unta ajaib tersebut membuat khawatir kaum Tsamud karena unta tersebut meminum banyak air sumur warga masyarakat. Sehingga banyak juga peternakan warga yang kekurangan air. Hingga akhirnya kaum Tsamud merencanakan untuk membunuh unta tersebut. Melihat unta yang telah dibunuh oleh kaum Tsamud membuat Nabi Soleh bersedih. Lalu dia mengatakan bahwa akan datang azab bagi kaum Tsamud yang tidak kembali ke jalan yang benar. Ternyata benar anak-anak. Kaum Tsamud menanti datangnya azab yang dijanjikan oleh Nabi Soleh. Selama 3 hari hingga akhirnya kaum Tsamud ingin membunuh Nabi Soleh agar azabnya tidak benar-benar terjadi. Tetapi pada hari ketiga Allah telah menurunkan tanda-tanda azab tersebut. Pada hari pertama saat terbangun, mereka menemui wajah mereka menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah. Dan pada hari ketiga, wajah mereka berubah menjadi hitam. Dan pada hari keempat, turunlah azab mereka. Azab mereka datang ketika Nabi Soleh sedang perjalanan hijrah ke Palestina bersama kaumnya yang taat. Ketika dalam perjalanan, kaum Tsamud ingin membunuh Nabi Soleh yang dalam perjalanan hijrah atau pindah. Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Sebelum berhasil membunuh Nabi Soleh, kaum Tsamud muncullah petir yang menggelegar dan gempa bumi yang sangat dahsyat. Tiba-tiba batu-batu besar yang tidak diketahui dari mana datangnya menimpa kepala mereka. Inilah azab kaum Tsamud yang tidak mau beriman kepada Allah dan Nabi Soleh. Mereka didatangkan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.